pujian penggugur dosa bagi bapaknya lewat anaknya. Anaknya ada yang overdosis narkoba, anaknya ada yang hamil di luar nikah. Punten mohon maaf. Dia sanggup bayar sekolah termahal, dia sanggup bayar guru termahal. Tapi ternyata kata siapa guru dan sekolah termahal itu adalah guru dan sekolah terbaik? Enggak. Wa kana abuhuma sholeh. Bismillah. Sempetin bangun tengah malam, ya Allah titip ya Allah anak saya. Gak akan sanggup kita nemenin mereka 24 jam. Anak satu aja gak bisa nemenin 24 jam. Gimana anak 4? Kan kita gak bisa membelah diri ya. Gak mungkin bisa. Dipasangin chip, dia tetap pengen bandel, tetap aja bandel ya. Istilah layakin diri, udah cuman itu caranya. Sisanya nanti pilar pendidikan dalam Islam kau pengen ulangi, ada 2 saja ya. 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan. Makanya punten, ini doa ini kau pengen garis bawahi contoh Imam Syafi'i ya. Beliau ini kalau sholat tahajud tuh gak pernah ngedoain dirinya sendiri, tapi ngedoain anak-anaknya, murid-muridnya. Makanya anak-anak dan murid-muridnya Imam Syafi'i itu jadi orang besar semua. Salah satu alasannya kalau tahajud gak pernah doain buat dirinya sendiri. Bukan berarti gak boleh, bukan. Tapi memang kalau kita berdoa untuk orang lain, malaikat akan ngedoain hal yang sama untuk kita. Kita doa sendiri bisa jadi gak kekabul karena kehalangan dosa. Malaikat kan gak punya dosa ya. Bismillah Bu. Kenapa tahajud kok? Karena apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu kan dapat wahyu dari Allah untuk dirinya. Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan. Waktu Muhammad SAW dapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Kenapa? Karena di ayat 1-5 belum ada perintah nyampein ke umat. Kapan nyampein ke umat ada perintahnya? Gak lama kemudian turun surat 74 Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bangkit dan berikan peringatan. Ayat 1-7 pertama keluar. Itu mulai jadi Rasul, tapi ternyata sebelum Al-Muddatsir turun Muzammil duluan. Apa perintah Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali sedikit. Disuruh bangun malam, disuruh ngapain? Tahajud, masa ngeronda ya. Dan ini jauh sebelum Isra Mi'raj loh. Kan perintah 5 waktu Isra Mi'raj. Senjatanya cuma 1, tahajud. Karena bagi orang tua, yuk sinyal untuk mulai jangan bolong tahajud ya sila. Meskipun seumur hidup nggak tahajud nggak dosa. Tapi bismillah, relain waktu, bangun 15 menit aja sebelum sholat subuh, biar sempat minimal 2 rakaat tambah witir. Hasilnya ke mereka, jadi anak-anak soleh insyaallah. Ya. Bismillah. Itu yang doa. Yang kedua tadi apa setelah doa? Keteladanan. Izin ya. Pertanyaan pertama kayak gini. Nabi ngedidik sahabat pada sukses semua. Ada nggak yang pernah dipukul? Ada? Kalau ke sahabat pernah ada. Waktu Ibnu Abbas nginep di rumahnya Nabi, beliau ikut sholat tahajud di sebelah kiri. Riwayat yang paling banyak memang digandeng tangannya, dipindahin ke kanan. Tapi ada riwayat yang menyebutkan dijewer, dipindahin ke kanan. Kok itu kan cuma dijewer? Oke, ganti kisah. Di hadis yang lain, menjelang Nabi wafat, Nabi pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi? Balas hari ini juga. Ada yang angkat tangan, saya perutnya pernah kepukul pakai tongkat. Kata Nabi, balas silakan, balas. Waktu kepukul saya nggak pakai baju. Nabi lepas pakaian atasnya, kelihatan diganjal pakai batu perutnya. Ya, lagi nahan lapar. Pertanyaannya, orang itu akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Mukul atau meluk? Meluk, betul. Berarti hikmahnya apa? Sahabat pernah ada yang kena fisik, walaupun tidak diceritakan sengaja atau tidak sengaja ya, tapi gak pernah kesel, dengki, marah, dendam ke Nabi. Kenapa?
kagum. Beliau itu teladan. Jujur gini deh Bu, anak ibu main handphone, nonton Cocomelon, ya, diambil handphonenya sama ibu, ngadat, ngadat. Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Korea, orang Koreanya datang ke Cimahpar, Guru Mukhtar, ngambil handphone anak ibu, kira-kira ngambek gak handphonenya diambil sama idolnya? Oh, malah rahimku anget mas, malah gitu yang ada ya. Senggol aku dong, yang ada gitu ya. Maka intinya apa? Yuk, jadi orang tua yang mengagumkan. Bismillah. Kok saya nggak ada waktu? Punten, bohong. Pernah ada survei orang modern zaman sekarang megang handphone sehari berapa kali? Rata-rata sehari 313 kali. Meskipun cuma turun dari motor ngecek, oh nggak ada WA, kan login lagi ya. Kadang ada WA cuma dari grup gibah ya. Kadang punten lu ya, kerja sekantor 10 orang, kadang mereka bisa bikin satu grup lagi isinya 9 orang cuman minus kepala cabangnya. Buat apa kira-kira itu grup ya. Ibu ada grup yang ada sama bu gurunya? Ibu bikin grup lagi nggak yang nggak ada bu gurunya? Buat apa itu? Ya. Masya Allah ya. Dan dibilang rata-rata tadi megangnya ya. Tapi kalau rata-rata durasi orang modern zaman sekarang namanya rata-rata ya, ada yang lebih ada yang kurang. Tapi rata-rata megang handphone dalam sehari 5 jam. Punten, 5 jam itu jadi manfaat semua. Kadang cuma keketawaan scroll TikTok udah weh. Tahu-tahu zuhurnya jadi 2:30, asarnya jadi 5:30, subuhnya 9:30 ya. Alhamdulillah ya. Ibu hobinya apa? Masak, sok belajar masak Bu. Menu apa aja ada asli di YouTube Bu. Ibu seneng ngaji, ibu nyari ulama yang udah meninggal juga masih ada Bu. Ceramah Buya Hamka masih ada Bu, udah meninggal. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ masih ada Bu. Terserah ibu sukanya siapa. Ilmu semua itu di handphone ibu. Tinggal kita mau pakainya untuk apa. Tapi ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Karena memang kenapa Rasul mudah dakwahnya? Beliau keren. Jadi sahabat tuh kagum gitu, seneng. Sehingga ini ambil hikmahnya aja. Ini ucapannya orang non muslim sebetulnya. Orang terkaya di Cina, Jack Ma. Mungkin sekarang udah peringkat 2 atau peringkat berapa. Tapi beliau pernah bilang kayak gini. Orang kalau udah sukses, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Nanti nyampein sesuatu lebih mudah, karena nanti anak-anak makin gede, makin ngelihat ini yang lagi saya dengerin layak nggak saya dengerin nasihatnya. Dilihat nanti emang dia gimana. Karena misalkan, nah jangan ngerokok ya, wah tapi sambil ngebul bapaknya, dia nggak mempan atuh ya. Begitu lah ya. Nih misalkan punten, Nabi kalau ke istri sama ke anak kebalikan dari ke sahabat, gak pernah mukul sama sekali, gak pernah mukul. Meskipun di Al-Quran Bu, di surat 4 An-Nisa ayat 34 ada ayat yang mengizinkan untuk suami boleh memukul istri ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di ayat tersebut nanti disebutkan kalau istri berperilaku luzius, membangkang, ada 3 perbuatan suami yang boleh dilakuin. 1, nasehatin. Ini urutannya ya. 1, nasehatin. Nasehat gak mempan, tinggalin dari tempat tidurnya, pisah ranjang. Gak dicereng, enggak, cuma pisah ranjang. Biasa sekamar, sekarang pindah ke sofa. Jangan pindah ke rumah janda, jangan ya, masih di rumah aja ya. Yang ketiga, kalau masih gak mempan, boleh
yadribu, boleh dipukul. Tapi tolong garis bawah ini jangan dipotong nih. Kata si Koko boleh digampar, enggak ya. Ada aturan ketat, nggak boleh di muka, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh. Nabi gak pernah mukul anak istri. Meskipun Nabi berkata, kalau aku dapati putriku sendiri Fatimah mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Gak pilih-pilih, ya. Tapi ke anak istri gak pernah mukul. Kenapa? Karena baru nyampe nasihat aja udah mempan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kadang istri justru lebih susah nurut sama suaminya? Kenapa coba? Udah istri tahu modalnya suami, ya. Di luar iya dikagumi, tangannya dicium, dimintai nasihat. Di rumah, alah bangun subuh ke 9:30. Kan beda kan? Kita ngelihat orang pengen kita ikutin, tapi dia di depan sama di belakang beda, kita jadi. Makanya orang yang ikhlas itu salah satu cirinya apa? Ada orang, tidak ada orang, perbuatannya sama aja, nggak ada bedanya. Kalau kayak gitu Bu, orang nimbulin kagum. Ini orang beda, benar-benar lurus, nggak pamrih, lillahi ta'ala. Kita, Allah yang bolak-balakin hatinya. Oke, saya pengen dia jadi imamku. Udah di sini. Meskipun gak sesuai dengan keinginanku, tapi aku tahu di balik perintah suami, kalau aku taat ada keberkahan. Aku nurut sama kamu Mas. Bismillah. Tapi kalau kita dapeti di luar beda, di dalam beda, kan susah kita mau nurut. Masalahnya ibu gak ngajak si bapak, ya ini harusnya ceramah buat si bapaknya juga, ya. Insya Allah. Tapi kalau kita ke anak ya begitu, insya Allah. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Saya sebelum menerima santri-santri di Quran, saya tanya, saya kasih kertas. Nanti di SD boleh Bu ya, masuk ke kelas, kasihin kertas ke anak-anak. 5 menit, tolong tuliskan keutamaan kebaikan orang tua kalian. Tes aja. Ibu akan lihat apa yang terjadi. Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya si mama? Bingung. Lagi sambil bingung mikir, nengok tangan biru. Mikir nengok tangan biru tadi malam baru. Mikir nengok tangan biru tadi malam baru. Kita susah. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Sukanya apa? Tapi ayo kita bikin prestasi, ya. Nah, kadang kayak gini Bu, jujur Bu ya. Ibu Nah, kadang kayak gini Bu, jujur Bu ya. Ibu ya, manggil anaknya, ade, anak keluar tunggang langgang. Jujur Bu, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu? Nah, dulu, kamu teh kemana aja sih dipanggil dari tadi? Gitu ya, 1-0. Ya, besoknya si anak manggil, ibu yang di kamar, mama. Udah deg-degan dia juga ya, gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibu harus naik angkot, gak ada yang tahu ya. Mungkin rumahnya gede ya. Yang kedua, mama masih gak muncul. Mau gak mau anak udah nyiapin tangannya buat biru ya. Mama, ibu keluar ngapain coba? Dasar ibu keluar ngapain coba? Dasar anaknya kurang ajar. Masa manggil orang tuanya kayak begitu?
2-0. Si anak mikir, ayah saya kemarin kan nggak mungkin si anak, mama manggil sengaja pura-pura nggak denger biar dia ngambek, kan nggak mungkin, nyalinya nggak segede itu bu, karena baru denger jadi tunggang langgang. Ini giliran ibunya juga baru denger, tetap aja dia yang ngambek. Masalah di wae. Terus tahu-tahu si ibunya cerita, kok kenapa ya anak saya kok minderan, ya kadang punten, karena bagi anak tempat yang dirasa bagi si anak itu paling aman adalah ya rumah, dimana semua orang yang di dalamnya akan menerima dia apa adanya tanpa terkecuali. Tapi akhirnya dia mendapati satu-satunya orang yang justru seharusnya paling menerima dia apa adanya, malah paling sering ngomelin. Tahu-tahu dia harus ketemu orang asing dengan berbeda karakter, ya malu, minder. Tempat seharusnya dia paling diterima aja malah paling sering diomel. Tapi jadi intinya adalah, karena ini saya lagi ngomong ke ibu-ibunya, jadi kalau misalkan anak ada masalah tuh jangan selalu langsung anaknya yang kudu dijewer, dimarahin, dihukum. Tapi pasti yuk ada andil kitanya, tobat dulu kita orang tua, ya. Karena kalau ternyata akhirnya diomelin kayak gimana kitanya nggak tobat-tobat, repot. Kok emang saya punya dosa apa? Selamat, ibu baru dapat dosa baru. Ya, karena ngerasa nggak punya dosa, dia dosa. Ya. Begitu jadinya, ya. Maka istilah doa, keteladanan, sisanya nanti tinggal bicara teknis. Anak usia berapa, komunikasinya gimana, usia berapa, komunikasinya gimana. Tapi akan sulit teknis sebagus apapun kalau dari awal ya tadi ya, kita nggak pernah doain, kita nggak pernah jadi teladan yang baik. Jadi ngerasa omongan kita tuh ya punten lah. Makanya kalau ada punten, anak yang kadang lebih nurut sama pacarnya daripada sama ibunya. Ini kan salah satu akhirnya kan yang masih bisa diupayain ketika si anak ini mendapat kasih sayang yang cukup dari ayahnya, sehingga ia menyadari bahwa ayahnya adalah sebaik-baiknya pria. Dia nanti bu ketemu cowok di luar sana gak mempan bu, karena didapati dia tidak lebih baik dari ayah saya. Makanya kadang punten ya, kadang ada yang kondisi di mana akhirnya ya entah pisah atau suaminya wafat duluan. Nah ini kan memang repot ya. Ketika udah kayak gitu, maksud Islam punya contoh, yaitu seperti Hana, istrinya Imron, keluarga Ali Imron, punya anak Maryam. Imronnya meninggal, maka kan single parent nih ibunya doang. Tapi beliau mencarikan pengganti yang baik. Akhirnya diantarkanlah Maryamnya ini untuk belajar kepada Nabi Zakaria di surat Ali Imron. Jadi dia punya, walaupun bukan ayahnya, tapi punya guru sebagai pengganti ayahnya. Ini selalu lengkap contohnya. Tapi kadang-kadang memang ketika kita akhirnya belajar ininya telat dan kondisinya memang ya ayahnya tidak pernah hadir, anaknya punya daddy issue, masalah tentang ayah. Jadi ketika ketemu lelaki yang bisa seolah jadi bahu untuk bersandar, padahal dia cuma modus doang, kemakan tipu daya, ya. Punten itu masalahnya, ya. Padahal di dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak. Ada berapa? 17. Yang satu adalah percakapan ayah, ibu, sama anaknya. 3 belah pihak ada tuh. Yang satu. Yang dua adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya aja. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Oh, ternyata Allah dan Quran tuh pengennya justru bapak yang lebih sering ngobrol sama anaknya. Sehingga ini mudah-mudahan nyampe ke bapaknya. Gak cukup jadi suami yang mah, yang penting aku udah ngasih uang belanja ya, tolong ya anak kita diurus biar jadi soleh-soleha. Kumaha, ngobrol nggak pernah, ya. Bismillah ya. Terlepas ada pendapat kan memang Nabi banyakkan laki-laki, kok iya, emang Nabi ya laki, ya. Karena kalau Nabi perempuan mau dakwah repot, lagi haid, libur dulu, gimana ya. Memang tapi ada perannya masing-masing. Tapi yuk bismillah, peran ayah tuh sedalam itu ya. Sehingga tadi bismillah, doa, keteladanan, sisanya sekali lagi kalau sudah ada dua hal itu, insya Allah jauh lebih mudah ya. Karena kalau belum ada itu ya begitulah.
kita udah ngejaga diri baik-baik, tapi ya punten bisa jadi ada dosa yang belum ditobati. Allah pengen takdirin penggugur dosanya dari anaknya kenal laki-laki yang salah, akhirnya jadi terpengaruh dan lain-lain. Tapi ya nggak ada yang sia-sia sebetulnya, karena bagi keluarga tersebut ya tetap kepahitan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat, nggak rugi sebetulnya. Tapi kan biar gimana, kalau bisa kita pengennya ya adem ayem aja, lancar ya. Saya bismillah sedikit digarisbawahi bahwa kenapa ini disampaikan ke para orang tua, karena memang Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di rumah tangga. Karena tidak masuk akal kita datang ke sekolah ketemu Pak Kiai atau Pak Kepseknya, Pak Kepsek tolong anak saya sekolah di sini, tolong lulus jadi soleh ya. Itu gimana ceritanya? Santrinya ada 1000 sekian banyak, kiainya juga punya anak sendiri. Udah gitu ternyata nggak boarding misalkan, lebih sering ketemu sama orang tuanya di rumah. Makanya ternyata kan jawabannya ada di surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bukannya ayat tentang keluarga kok, biar jadi penyejuk mata, betul. Tapi dari keluarga yang anak istri, keluarga itu jadi penyejuk mata, hasil akhirnya adalah lil muttaqina imama. Menjadi orang bertakwa atau pemimpin, atau bahkan pemimpinnya orang-orang bertakwa. Allah pengennya ada di rumah tangga. Sedangkan syaitan, ada hadis dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi ya. Jadi coba lihat, setan aja sampai bikin satgas buat, sampai bikin satgas buat berani nyetir angkot sebelum belajar. Ini nentuin surga dan nerakanya keluarga kita. Kita nggak mau belajar ilmunya, repot. Sedangkan kita kalau pengen belajar bahasa Rusia, ada kuliah sastra Rusia. Pengen jadi arsitek, ada kuliah arsitek. Tapi kuliah jurusan ibu yang baik emang ada? Ibu kuliah di mana, Bu? Jurusan apa? Jurusan ibu yang baik. Gak ada. Ilmunya adanya di mana? Di agama. Kitanya nggak mau mengkaji. Sedangkan setan pasti ngeganggu. Dan juga Allah pengennya di rumah tangga. Kita nikah, sejalannya we. Trial dan error. Nanti baru sambil belajar. Jadi penting ilmu ya. Saya sisain waktu buat kalau untuk ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Kalau enggak, saya pengen bagiin Quran ini dikuisin ke anak-anak ya.